Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nomor 1. Suatu hari Anda melakukan kesalahan terhadap laporan keuangan yang Anda buat dan menyebabkan kerugian besar terhadap perusahaan. Hal tersebut membuat Anda dipanggil ke ruangan atasan dan dimarahi oleh atasan Anda. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Meminta maaf kepada atasan Anda dan menerima konsekuensi dari hasil pekerjaan Anda serta menjadikan hal tersebut bahan evaluasi untuk lebih teliti ke depannya. B. Mendengarkan semua amarah atasan Anda dan melupakannya. C. Tidak memperdulikan reaksi dari atasan Anda. D. Mencari alasan kepada atasan Anda terkait kesalahan yang telah dibuat. Pembahasan aspek yang diukur pada soal di atas adalah orientasi pada hasil. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda harus siap untuk menerima konsekuensi terhadap apa yang telah Anda lakukan, terlebih lagi jika menimbulkan banyak kerugian. Selain itu, kesalahan yang telah dibuat bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Meminta maaf kepada atasan Anda dan menerima konsekuensi dari hasil pekerjaan Anda serta menjadikan hal tersebut bahan evaluasi untuk lebih teliti ke depannya. Nomor 2. Suatu ketika dosen saya memberikan ujian secara online. Sebelum mengerjakan ujian, teman saya menghubungi dan menawarkan saya sebuah contekan. Namun saya sudah belajar dengan sangat maksimal serta berdoa. Suatu ketika teman saya menawarkan untuk menyontek saja pada ujian tersebut. Namun saya menolak tawaran tersebut. Ketika melihat hasil ujian saya hanya mendapatkan skor 65. Bagaimanakah sikap saya? A. Menerima hasil yang telah diberikan. B. Introspeksi diri dan menjadi motivasi bagi saya untuk lebih belajar keras lagi. C. Mengklarifikasi kepada dosen terkait hasil yang saya dapatkan. D. Menyesal karena tidak mengambil penawaran dari teman. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah orientasi pada hasil. Pada situasi di atas menunjukkan bahwa seseorang sudah belajar keras untuk persiapan ujian namun gagal. Maka sikap yang harus dilakukan adalah melakukan introspeksi diri dan memiliki motivasi lebih untuk berusaha keras lagi agar tidak menemukan hasil yang gagal lagi. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Introspeksi diri dan menjadi motivasi bagi saya untuk lebih belajar keras lagi. Nomor 3. Saya merupakan penonton setia Piala Dunia. Tahun ini saya berharap bahwa Perancis akan memenangkan Piala Dunia keduanya. Karena di dalam tim tersebut terdapat idola saya yaitu Mbappe. Namun, nyatanya Perancis kalah. Bagaimanakah sikap saya? A. Merasa kecewa dengan hasil pertandingan. B. Menerima semua hasil pertandingan dengan lapang dada. C. Tetap mensupport tim sepak bola Perancis. D. Mengganti idola saya menjadi Lionel Messi. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah orientasi pada hasil. Seorang fans sejati akan menerima apapun hasil pertandingan dan tidak akan mempengaruhinya dalam mengganti idolanya hanya karena kalah atau tidak bisa menang pada pertandingan tersebut. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Menerima semua hasil pertandingan dengan lapang dada. Nomor 4. Saya merupakan seorang dosen di sebuah universitas. Suatu ketika mahasiswa saya datang untuk bimbingan skripsi. Namun pada saat itu saya cukup lelah karena baru selesai mengajar.
Bagaimana sikap saya seharusnya? A. Menyuruh mahasiswa saya untuk ke ruangan dan memberikan revisi semampu saya. B. Menyarankan mahasiswa saya untuk menemui pembimbing yang lain terlebih dahulu. C. Meminta mahasiswa saya untuk datang esok hari saja. D. Mengambil draft skripsi mahasiswa saya dan diambil pada esok hari saja. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pelayanan publik. Membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsinya merupakan salah satu kewajiban seorang dosen yang harus selalu diusahakan. Namun, apabila Anda berada pada situasi yang membuat Anda merasa lelah, maka lakukanlah revisi semampunya saja dan berikan pemahaman terhadap mahasiswa Anda. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Menyuruh mahasiswa saya untuk ke ruangan dan memberikan revisi semampu saya. Nomor 5. Sikap yang saya tunjukkan ketika memberikan pelayanan kepada pengunjung restoran di tempat saya bekerja adalah A. Bersikap ramah dan melayani dengan sepenuh hati. B. Melakukan pendekatan meskipun terlihat sok akrab. C. Bertanya terkait kebutuhan dari pengunjung yang datang. D. Bersikap apa adanya dan tidak berpura-pura baik. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pelayanan publik. Sebagai seorang pelayan restoran yang telah memahami SOP pelayanan kepada pengunjung restoran, hendaknya mengikuti pengarahan restoran dengan memberikan pelayanan yang baik dengan sepenuh hati. Anda tidak diperkenankan untuk bersikap apa adanya karena menunjukkan sikap kurang peduli terhadap pembeli dan bisa mempengaruhi image dari restoran tersebut. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Bersikap ramah dan melayani dengan sepenuh hati. Nomor 6. Ketika ibu ke rumah sakit, saya melihat seorang kakek yang sedang kebingungan. Ternyata kakek tersebut sedang mencari ruangan EKG untuk pemeriksaan jantung. Bagaimanakah sikap saya? A. Berusaha mengarahkan kakek tersebut ke ruangan EKG. B. Meminta tolong kepada orang lain untuk membawa kakek ke ruangan EKG. C. Meminta kakek menunggu terlebih dahulu saat saya mengantar ibu ke dokter. D. Berpura-pura tidak mengetahui ruangan EKG karena ingin mengantar ibu terlebih dahulu. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pelayanan publik. Sebagai seseorang yang memiliki akhlak yang baik, sudah semestinya selalu mencoba tolong-menolong antar sesama. Seperti ketika berada pada kasus di atas. Mengarahkan seorang kakek menuju ke ruangan yang dia cari tidak akan memakan waktu lama. Sehingga apabila Anda merasa bisa membantunya, sebaiknya Anda mengusahakan untuk membantunya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Berusaha mengarahkan kakek tersebut ke ruangan EKG. Nomor 7. Iwan merupakan sahabat saya. Setiap hari dia sering dibully oleh teman-teman saya. Bagaimanakah sikap saya? A. Selalu menemani dan membantu Iwan agar tidak dibully. B. Membawa Iwan menuju ke pelatihan karate agar bisa latihan bersama dengan saya. C. Mengadukan perilaku teman-teman yang membuli Iwan kepada guru. D.
Meminta kepada Iwan agar pindah sekolah saja. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pengembangan diri dan orang lain. Pada situasi di atas, sikap Anda adalah melakukan aksi terbaik untuk sahabat ketika mengetahui bahwa dia sering dibully. Dengan membawa sahabat Anda ke pelatihan karate secara tidak langsung, Anda telah melindungi teman Anda untuk jangka yang panjang. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Membawa Iwan menuju ke pelatihan karate agar bisa latihan bersama dengan saya. Nomor 8. Saya memiliki hobi make up dan saya berharap bisa menjadi make up artis yang sangat terkenal di masa depan. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, bagaimanakah sikap saya? A. Mengikuti kursus dan training make up. B. Belajar secara otodidak. C. Mengumpulkan uang saya untuk membeli peralatan make up. D. Menyampaikan harapan ini kepada kedua orang tua. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pengembangan diri dan orang lain. Apabila Anda memiliki hobi dan bakat, maka sebaiknya Anda berusaha mengembangkannya dengan ikut serta di dalam kegiatan training atau kursus. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Mengikuti kursus dan training make up. Nomor 9. Saya menyadari bahwa saya tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Apakah yang harus saya lakukan? A. Merasa insecure. B. Berusaha mengembangkan potensi diri yang bisa dikembangkan. C. Menerima segala kekurangan tersebut. D. Bersikap biasa-biasa saja. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Berusaha mengembangkan potensi diri yang bisa dikembangkan. Nomor 10. Anda diminta oleh atasan untuk melakukan presentasi produk terhadap klien yang akan membeli produk secara besar-besaran dari perusahaan Anda. Informasi yang diberikan dari atasan Anda adalah 1 minggu sebelum presentasi dilakukan. Apakah sikap yang akan Anda lakukan? A. Menerima tugas dari atasan Anda dengan senang hati dan menjadikannya tantangan untuk Anda bisa berkembang ke depannya. B. Menolak tugas tersebut karena masih ada karyawan lainnya yang lebih mampu. C. Menolak tugas tersebut karena tidak percaya diri dan takut akan gagal. D. Menerima tugas dengan harapan imbalan kenaikan gaji. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah mengelola perubahan. Situasi ini lumrah terjadi di sebuah perusahaan. Sikap yang harus ditunjukkan adalah berani mengambil tantangan yang diberikan sebagai bentuk loyalitas dan pengembangan diri ke depannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Menerima tugas dari atasan Anda dengan senang hati dan menjadikannya tantangan untuk Anda bisa berkembang ke depannya.